Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini merupakan video perjalananku bersama dengan POGHTS dari Ponorogo menuju ke Jakarta. Nah, gimana sih keseruan perjalanan kita kali ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Sebelum menuju ke agen bus, saya diajak untuk muter-muter sebentar nih di tempat wisata Waduk Ngebel yang ada di Ponorogo. Lokasinya itu ada di kaki Gunung Wilis teman-teman, tepatnya di ketinggian 730 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan dingin sih di daerah ini, terlebih sebelum tadi saya kesini sempat hujan dulu, jadinya lumayan adem. Wisata di sini lebih ke arah wisata air ya. Jadi kayak misalnya makan-makan ikan atau naik perahu. Ya begitulah kurang lebihnya teman-teman. Woi, bagi teman-teman yang penasaran dengan Waduk Ngebel, boleh sih untuk langsung aja datang ke sini. Worth it sih menurutku kalau misalnya kalian seneng wisata yang seperti ini. Mantap. Dah, hati-hati ya. Ya ampun. Dadah. Makasih Mas Aldi udah dianterin ke GHTS Ponorogo guys. Nah, jadi tadi aku jalan-jalan di Ponorogo itu sama Mas Aldi ya. Tadi makan ikan bakar sama ke telaga apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya nanti kuliatin lah. Nah sekarang kita udah di garasi GHTS teman-teman. Untuk lokasi garasinya itu deket banget sama Terminal Selo Aji. Nah ini aku kasih tahu ya, untuk Terminal Selo Ajinya itu ada di sebelah sana. Gitu loh, yang ada truk-truk warna putih. Itu Terminal Selo Aji Kabupaten Ponorogo. Kok naik? Nah itu dia. Jadi kira-kira itu 100 meteran dari Terminal Selo Aji Kabupaten Ponorogo ke arah sampingnya. Jadi di sampingnya itu ada jalan. Jalannya itu lumayan gede. Tuh. Nanti kalian bisa masuk aja. Posisinya ada di sebelah kiri jalan. Cukup gede kok ini garasinya. Untuk saat ini di sore hari jam 3 lebih 12 menit itu ada 5 bus ya. Baik teman-teman, jadi saat ini aku udah ada di garasi ya. Ya seperti udah aku bilang dari tadi. Nah di sini ada 2 Jetbus 3 Plus. Kayaknya sih dua-duanya ke arah Jakarta. Mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh nih untuk diskusi juga. Tentunya kedua bus ini udah menggunakan air suspension. Bisa dilihat dari tanda Mickey Mouse yang ada di atas awan dan balon yang ada di samping busnya. Itu tulisannya air suspension, khas banget dari Gunung Harta. Oh ya, untuk Gunung Harta sendiri, ya seperti kalian tahu ya, sebenarnya Gunung Harta itu ada 2, yang GH merah sama GH hijau. Untuk bedanya itu kalau nggak salah, yang salah satunya punya ayah, yang satunya lagi punya anaknya. Kalau nggak salah sih seperti itu. Nanti untuk busnya masih lumayan lama, belum ada bau-bau diberangkatkan karena emang masih jam 3:30. Mari kita tunggu aja. Jujur kalau misalnya bus GHTS ini warna hijaunya keren ya. Kelihatan nggak sih? Ini keren banget, perpaduan antara warna hijau dengan tulisan merahnya. Kalau yang versi lama itu di bodinya tulisannya Gunung Harta Solution ya. Tapi kalau udah versi baru itu cuma tulisannya GHTS aja. Tulisannya itu warna merah teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman, untuk
pool atau garasi GHTS yang ada di Ponorogo ini fasilitasnya cukup lengkap ya. Mulai dari musola, lalu juga kamar mandi. Tadi aku udah kamar mandinya juga bersih. Untuk musolanya juga lumayan nyaman. Nah, untuk ruang tunggunya itu ada di depan sini. Dan kalau nggak salah ada di dalam deh. Tapi aku kurang paham di dalam masih dipakai atau enggak ruang tunggunya. Atau emang nggak ada. Karena tadi aku ke belakang itu adanya gudang dan kamar mandi serta musola aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nyari aman, ya tunggu aja di luar sini. Di sini juga tersedia stop kontak, teman-teman. Tuh, yang warna putih-putih, bisa kelihatan kan ya? Nah, itu stop kontak yang bisa digunakan sama tiap penumpang. Jadi biar kalian nggak takut kehabisan baterai, kalian bisa ngambil listrik. Kok ngambil listrik? Bisa ngecas di situ aja. Begitu. Nah, sekarang udah jam 15.48 atau kira-kira 12 menit lagi menuju jam keberangkatan kita. Tapi belum tahu ini dapat bus yang mana. Yang udah ready sih ini ya, 035 dengan panggilan atau julukan Iblis Jalanan. Aku nggak tahu apakah kita nanti bakalan dapat 035 atau bus di belakangnya. Karena yang di bus di belakangnya itu udah pasti tulisannya E1, tapi nggak tahu bakalan dipakai atau enggak di hari ini. Begitu teman-teman. Masih menunggu keberangkatan. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Ponorogo pun dimulai, teman-teman. Kita mulai dari agen Ponorogo. Setelah ini bus akan menuju ke Terminal Selo Aji yang ada di kota Ponorogo. Setelah itu akan langsung menuju ke Madiun. Kalau nggak salah sih kita bakalan masuk tol di daerah Madiun, teman-teman. Jadi makanya kita langsung aja menuju ke sana. Wih, waktunya menikmati GHTS di sore hari ini. Apakah nyaman? Yuk diikuti terus, teman-teman. Sejujurnya aku di Ponorogo itu cuman sehari, teman-teman. Dan aku lumayan suka dengan kota ini. Kenapa? Karena vibes-nya itu seperti kota Jawa pada umumnya. Slow living, dan juga di pagi hari aktivitasnya juga sudah mulai ramai. Untuk trafficnya sendiri kayaknya nggak semacet yang kukira sih. Dan ternyata di Ponorogo ini banyak banget satu arah atau jalanan yang dibuat satu arah. Jadi kalau misalnya kalian salah jalan, itu muternya lumayan agak jauh. Jadi pastikan deh kalau misalnya kalian main ke Ponorogo udah tahu arahnya kemana, dan jangan salah baca maps ya. Untuk bus yang melayani rute Ponorogo Jakarta saat ini sudah banyak pilihannya, teman-teman. Per tahun 2025 awal sebenarnya udah ada beberapa PO yang melayani rute ini. Misalnya seperti Narendra, terus juga ada yang baru nih yaitu Sindoro Satria Mas kalau nggak salah. Itu melayani rute Jakarta Ponorogo PP. Ya bisa dibilang GHTS kali ini mendapatkan perlawanan yang cukup sengit nih dari beberapa PO pendatang baru. Apakah GHTS bisa melawan? Ya kita lihat aja ya. Kira-kira apakah bus ini bisa tetap menjadi pilihan utama bagi warga Ponorogo maupun Jakarta yang hendak ke Ponorogo maupun ke ibu kota. Begitu.
Sembari kita melakukan perjalanan, teman-teman, kita review sedikit ya untuk bus GHTS ini. Nah, untuk fasilitas yang kalian dapatkan selain kursi yang nyaman, ada juga bantal dan selimut. Untuk jarak antar kursi juga lumayan jauh, jadi nggak terlalu mepet ke kaki. Untuk legressnya pun ini standar ya, ini cukup nyaman untuk kalian yang punya tinggi 172 cm seperti aku. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman itu terlalu tinggi, mungkin boleh nih untuk kita diskusi di kolom komentar, kira-kira fasilitas ini kalau legress itu bakal ganggu nggak sih kalau tinggi kalian itu di atas 180. Kalau 172 sih ini pas-pas aja, teman-teman. Jadi bisa dibilang fasilitas bantal, selimut ini tuh menunjang banget untuk teman-teman yang hobi tidur selama perjalanan. Ya, kita lihat aja ya, ini bakal senyaman apa. Terlebih ini kayaknya udah pakai air suspension, jadinya bunyi kriat-kriat udah gak terlalu kedengeran. Wih, nyaman parah sih ini. Pembawaan dari driver kali ini cukup nyaman ya, gak terlalu yang mosak-masik gimana-gimana, tapi tetap kenceng. Jadi bisa dibilang walaupun cepat, kita itu nyaman parah sih. Ya, semoga aja nanti di jalan gak terlalu macet ya, teman-teman. Jadi kita bisa sampai ke Jakarta itu ya seenggaknya masih subuh lah, atau masih gelap. Aku berharap sih gak terlalu kesiangan ya, karena aku masih mau ngejar lagi nih bus dari Jakarta. Wih, bus apa tuh? Yuk teman-teman, diikutin aja deh. Pokoknya ya mungkin ceritanya gak bakal nyambung, tapi aku yang jelas kali ini bakal ngejar bus ke Jakarta. Kita lihat apakah GHTS rekomen atau enggak sih buat rekan-rekan PJKA. Wih. Dari Ponorogo kita berangkat menuju ke Madiun terlebih dahulu nih, teman-teman. Kita akan menyusuri lintas Ponorogo Madiun, dimana ini tidak ada tol ya, jadinya kita via jalan arteri. Setelah itu kita rencananya kalau nggak salah bakal mampir juga ke Mauspati, tapi kita lihat aja bakalan mampir nggak nih ke terminal Mauspati. Yang pasti dari Ponorogo ke Madiun kurang lebih kalau sepi itu 45 menitan kalau nggak salah, 30-45 menitan. Tapi kalau rame bisa sejam atau bahkan 1,5 jam. Kita lihat aja perjalanan kita akan selancar apa dan jalanan akan serame apa, teman-teman. Yuk. Perjalanan di sore ini bakalan terasa nyaman banget nih, teman-teman, karena didukung dengan situasi sore yang nyaman dan juga armada yang oke banget. Jadi kita bisa nyobain bus ini dengan maksimal. Nah, untuk teman-teman nih yang kaum uduters atau yang suka ngerokok, kalian juga nggak perlu khawatir karena bus ini sudah dilengkapi smoking room. Jadi kalian bisa ke belakang, lokasinya ada di depan toilet, dan langsung deh kalian bisa ngerokok di sana. Nanti kita coba juga ya untuk review smoking roomnya seperti apa. Apakah tetap nyaman atau justru kurang nyaman? Asli sih, ini pembawaan drivernya satset tapi tetap nyaman, teman-teman. Dari daerah ini menuju ke Madiun itu udah deket lagi ya, paling cuman 15-30 menitan aja. Memang dari Ponorogo ke Madiun itu nggak begitu jauh, teman-teman, apalagi kalau jalannya itu selancar ini. Ya, kita lihat aja kira-kira bakal sampai Madiun itu jam berapa. By the way, bus dari Ponorogo ke Madiun kalau nggak salah yang lokalan itu juga ada loh. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Madiun, kalian nggak perlu untuk kebingungan, karena dari terminal Seloaji itu sudah ada beberapa bus lokal yang melayani Ponorogo Madiun. Bahkan Ponorogo Malang pun ada, kayak misalnya bus Bagong dan beberapa bus lainnya kalau nggak salah. Begitu, teman-teman.
Ini saya baru sadar teman-teman, kalau misalnya kursi yang di sebelah kiri, tepatnya di paling belakang, itu jauh lebih luas yang sebelah kanan. Tuh, lihat tuh, itu berapa jaraknya, jauh banget. Sedangkan yang di sebelah kiri itu jaraknya lumayan deket. Jadi mungkin kalau misalnya kalian duduk di paling belakang, kalian bisa memilih untuk duduk di nomor 7C 7D ketimbang 8C 8D ketimbang di 8A 8B, begitu sih. Karena ini jauh lebih sempit di sebelah kiri ketimbang di sebelah kanan teman-teman, itu jauh lebih luas. Untuk fasilitas di paling belakang sama semua, ada kantong yang bisa digunakan, kursi yang empuk, ada bantal juga sama selimut. Jadi kurang lebih itu sama aja teman-teman dengan yang di depan-depan. Mantap. Keunggulan dari bus Gunung Harta lainnya adalah bus ini menyediakan smoking room ya. Untuk smoking roomnya itu ada di paling belakang. Kok ini jadi gelap banget? Set. Nah, untuk smoking roomnya bisa kalian gunakan baik bus itu sedang berhenti maupun jalan. Jadi kalian bisa ngerokok aja di dalam sana. Atau kalau misalnya kalian ingin ke toilet, toilet ada di seberang persis. Untuk toilet hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja dan saat bus berjalan aja. Jadi jangan coba-coba ya untuk pakai toiletnya ketika keadaan berhenti teman-teman. Begitu. Ya, mari kita coba ya untuk di dalam smoking roomnya bagaimana feel-nya. Baik teman-teman, saat ini saya ada di ruangan smoking area dari bus GHTS 035 dengan julukan Iblis Jalanan. Untuk posisi smoking roomnya sendiri ini di paling belakang, tepatnya di samping toilet. Untuk toiletnya ada di sebelah kiri. Nah, untuk di smoking roomnya sendiri, kalian yang pasti akan mendapatkan kursi yang nggak beda jauh dari kursi-kursi yang ada di depan. Bedanya di sini tidak bisa di reclining dan lebih sempit untuk luas kursinya. Jadi berbeda tipe ya. Untuk bentuknya sih sebenarnya sama aja. Oke, lanjut kita yang paling aku perhatikan ya dari smoking room, yaitu kekedapan asap. Nah, di bus GHTS ini bisa dibilang cukup kedap. Kenapa aku bilang cukup kedap? Karena di sini ada sekat-sekat karet yang menghalangi asap untuk keluar. Untuk sekat karetnya itu mengelilingi bus, jadi sangat-sangat kedap di dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian ngerokok, itu asapnya ya ngembeng-ngembeng di dalam sini, dan biasanya ada exhaust di bagian atas bus. Selain itu juga di smoking area ini untuk leg roomnya, mungkin bagi kalian yang ngerokoknya lama ya, ini aku kasih info juga. Untuk leg roomnya itu lumayan longgar untuk ukuran leg room smoking area, karena biasanya di smoking area itu legroomnya sempit banget, bahkan ini bisa dibilang mentok gitu teman-teman. Tapi di GHTS ini bisa dibilang cukup oke untuk duduk lama, kalian ngerokok di sini atau nge-vape juga terserah. Di sini disediakan asbak yang tentunya akan dibersihkan setiap bus berhenti. Di sini mungkin ada beberapa penumpang juga ini yang dulunya mungkin ini tipe yang kayak gini loh teman-teman. Kalau kalian pernah naik mobil Toyota zaman dulu, kayak tahun-tahun 2001 kayak Kijang, terus juga Innova 2010, itu masih menggunakan yang asbak kayak gini. Nah, mungkin asbaknya udah nggak ada, makanya diganti sama kaleng seperti ini. Untuk asbaknya bisa digunakan dengan baik tentunya, serta untuk tingkat kenyamanan di dalam sini ternyata cukup nyaman loh. Kalian bisa duduk dengan tenang, ngerokok-ngerokok, asap nggak keluar, terus juga yang pastinya nggak bakal diprotes oleh penumpang-penumpang lain. Untuk smoking area biasanya itu di setiap bus berbeda-beda. Ada yang di belakang seperti ini kayak GHTS, atau ada yang menggunakan sekat. Untuk sekat itu ada di depan, tepatnya di samping, bukan di samping, tapi di belakang tempat kru. Jadinya kalian kalau misalnya suka ngevideo atau suka ngonten kayak aku, kayaknya agak kesusahan kalau misalnya ada sekat di belakang. Kalau saya sih jujur lebih suka disekat di belakang kayak gini aja ya. Jadinya kita di depan aman, terus juga kita bisa ngerokok dengan tenang tanpa takut diprotes penumpang lain juga. Oh ya, untuk toiletnya ada di sebelah sana teman-teman. Untuk toilet hanya boleh digunakan ketika bus berjalan aja, seperti yang udah aku jelasin tadi, dan hanya boleh untuk buang air kecil aja.
Untuk di belakang sana itu ada kandang macan yang biasanya digunakan oleh kru untuk beristirahat. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman untuk rasa atau duduk di tempat smoking room. Jujur aku kayaknya kalau duduk di smoking room ini sampai Jakarta juga kuat, karena emang seenak itu untuk ukuran smoking room ya. Jadi jangan disamakan dengan duduk di depan. Kalau dibandingin sama duduk di depan ya pasti nyaman di depan lah teman-teman. Ya ini juga adem karena di smoking room ini juga ada 2 lover AC yang cukup untuk mendinginkan suasana kalian di belakang sini. Bisa aku bilang di bus GHTS ini smoking roomnya sangat memadai untuk kalian untuk kalian para uduters atau rokokan ini cocok banget. Oke, jadi bus ini rekomendasi lah untuk kalian yang emang maseman mulutnya. Baik teman-teman, sekian dulu untuk ceritaku bersama POGHTS di part pertama kali ini. Nah, jangan lupa juga ya untuk menonton part keduanya akan segera aku cantumkan di kolom deskripsi. Jadi biar teman-teman gak kesulitan untuk mencari videonya. Sampai jumpa di part kedua teman-teman.